Miko, seorang pria muda yang baru saja pindah ke kota kecil. Tanpa sengaja, bertemu dengan Tante Feby, ibu dari temannya. Awalnya hubungan mereka hanya sebatas pertemanan biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari adanya tarikan emosional di antara mereka. Tante Feby, yang sudah lama merasa kesepian, akhirnya menemukan kenyamanan dan kehangatan dalam kehadiran Miko. Sementara itu, Miko juga terpesona oleh kebijaksanaan dan pesona Tante Feby. Mereka saling mendukung dan menyemangati satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup, meskipun harus menghadapi pandangan miring dari sebagian orang di sekitar mereka. Miko dan Tante Feby memutuskan untuk mengikuti hati mereka. Inilah cerita selengkapnya. Suara itu menyelinap di suasana tenang perumahan tempat tinggalku. Suara itu berasal dari sebuah rumah temanku. Aku yang saat itu mau mencari temanku dibuat penasaran oleh suara tersebut. Apa itu suara kedua orang tua temanku, bis yang bolong? Tapi tadi aku melihat mobil ayah temanku yang seorang pebisnis barang antik itu telah keluar. Pikirku, lalu bersama siapa mama temanku itu? Kalau dengan orang lain, rasanya tidak mungkin, karena aku melihat motor temanku terparkir di teras rumahnya. Aku yang penasaran, lalu menuju dari mana suara itu berasal. Lalu ku aktifkan HP-ku dalam mode pesawat. Aku berjalan pelan-pelan lewat samping rumah. Kebetulan suara itu berasal dari kamar yang jendelanya ada di samping. Karena perumahan tempat tinggalku cukup elit, maka rumah-rumah di sini tidak langsung berbatasan antara tembok rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Jadi masih ada ruang yang bisa digunakan, entah itu gua taman atau apa, tergantung pemilik rumah. Kebetulan rumah temanku ini, semua jendela kamarnya menghadap ke taman. Saat sampai di samping jendela, dengan hati-hati aku ingin tahu suara siapa di siang hari seperti ini. Dan betapa terkejutnya aku melihat bahwa yang itu adalah Jerry dan Feby, dua orang, ibu dan anak. Aku yang masih kaget tidak percaya, hanya bisa diam. Gila, bagaimana bisa temanku bersama mamanya? Ya meski, Feby bukanlah ibu kandungnya, karena mama kandung Jerry sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Dengan hati-hati tanpa suara, aku beranjak pergi dari rumah temanku. Aku lalu menuju kamarku dan memutar video mereka. 2 minggu telah berlalu, aku masih tak menyangka jika temanku yang selama ini pendiam, bahkan bisa dikatakan cupu, bisa seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri kalau sekarang aku juga suka dengan Tante Feby. Jer, tumben kamu jarang ngajak aku nongkrong, tanyaku pada Jerry. Iya nih, aku kasihan sama mama. Kalau sering ku tinggal, kamu kan tahu. Kalau papa sering keluar kota, bahkan keluar negeri. Jadi aku sering nemenin mama di rumah, jawab Jerry. Oh iya Jer, selama kita temenan, kok aku gak pernah lihat kamu goda cewek sih Jer, tanyaku. Aku malu nih, jawabnya singkat. Lagi-lagi dalam hati aku menggerutu. Keterlaluan kamu Jo, sama cewek malu. Tapi mama tirimu, kamu tidak. Saat kami ngobrol, aku melihat Tante Feby baru pulang dari tempat salon, karena ia punya usaha salon kecantikan. Aku hanya bisa terdiam, melihat kecantikan Tante Feby. Sudah lama nih, tanya Tante Feby. Cukup lama Tam, jawabku. Kamu terusin ngobrolnya nih, Tante mau ke dalam dulu, katanya. Silahkan Tan, sahutku. Waktu terus berlalu, kini otakku mulai berpikir, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan perhatian Tante Feby? Apalagi aku punya senjata kuat untuk menghadapi situasi ini. Apalagi kalau barang bukti rekaman Jerry dan Tante Feby. Ya video itu adalah jalan bagiku untuk mendapatkan perhatian dari Tante Feby. Lalu aku membeli nomor seluler yang baru untuk menghubungi Tante Feby. Karena kalau aku pakai nomor yang sekarang, dia akan tahu. Karena Tante Feby sudah menyimpan nomorku. Detik itu juga, langsung kucat nomor HP milik Tante Feby dengan nomor yang baru ku beli itu. Maaf, ini siapa? Aku gak kenal dan jangan menggodaku, aku sudah bersuami, balas Tante Feby. Tapi aku rasa, aku mengenalmu Tante cantik, balasku dalam chat itu. Lagi-lagi tidak ada balasan darinya, tapi aku terus kirim chat kepadanya. Ting-tung, suara notifikasi HP-ku berbunyi.
menandakan pesan chat masuk. Kamu ini siapa sih? Sudah dibilang jangan menggodaku, masih saja bandel. Isi pesannya. Itu karena tante sangat cantik, balasku pakai emoji tertawa. Kamu jangan kurang ajar ya, nanti aku bisa laporkan kamu ke polisi. Balasnya mulai emosi. Tante mau laporkan aku ke polisi. Bukannya yang kurang ajar itu anaknya tante sendiri? Balasku. Apa maksud kamu? Tanyanya. Ya, yang harus dilaporkan ke polisi itu harusnya anak tante, karena sudah kurang ajar kepada tante. Balasku. Anakku lebih baik daripada kamu. Balasnya. Oh gitu ya, termasuk urusan itu. Balasku. Apa maksud kamu? Dan siapa kamu? Tanyanya. Kenapa tante panik? Balasku. Panik kenapa? Memangnya kamu tahu apa? Tanyanya. Ya taulah, kalau ada seorang tante-tante cantik sering bersama anak tirinya. Balasku. Kamu jangan menebar fitnah ya, aku akan laporkan kamu ke polisi. Balasnya. Lalu aku mengirim screenshot saat dia sedang bersama Jerry. Semoga bukan fitnah ya Tan, dan kutunggu laporannya ke polisi ya Tan, biar video ini cepat viral. Balasku. Setelah itu, dia mulai agak ketakutan. Dia terus chat aku, tapi aku tidak membalasnya. Bahkan berkali-kali dia menelponku, tapi tidak aku angkat. Karena kini saatnya aku membuat dia panik, sehingga itu memudahkan aku untuk mendapatkannya. Hari-hari berlalu, dan Tante Sebi masih terus mencoba menghubungiku, baik lewat chat atau panggilan. Siapapun kamu, aku ingin bertemu dengan kamu, aku ingin bicara sama kamu. Itulah isi chat Tante Sebi terbaru yang aku dapat. Aku hanya senyum saja membaca chat Tante Sebi. Tapi mungkin ini sudah waktunya untuk membuatnya takluk. Aku lalu membalas chatnya. Benar, Tante ingin bertemu denganku. Balasku. Iya, aku ingin bicara dengan kamu. Balasnya. Lalu, kalau sudah bertemu, Tante mau bicara apa? Tanyaku. Sudah jangan bertele-tele. Balasnya. Hahaha, aku rasa Tante sudah mengenalku kok. Balasku. Siapa sih sebenarnya kamu? Tanyanya. Besok kita bertemu di taman dekat alun-alun, jam 6 sore, balasku. Sore itu, aku datang lebih awal dari Tante Feby. Selang beberapa waktu kemudian, aku lihat Tante Feby turun dari mobil, sambil celimukan dia mencariku. Ia menghubungiku lewat ponselnya, tapi tidak aku angkat. Setelah ia putus asa sambil duduk di kursi taman, aku mencoba menghampirinya. Tante, kok ada di sini? Sapaku. Kamu Nik, ia lagi nungguin temen, sahutnya. Oh, mau ditemenin Tam? Tanyaku. Gak usah Nil, terima kasih, jawabnya sambil mencoba menelponku. Aku hanya senyum-senyum saja, karena HP-ku dalam posisi silam. Ya sudah, kalau begitu, ucapku. Iya Nil, jawabnya. Aku lalu berjalan beberapa langkah, lalu membalikkan badan. Bener Tan, jak mau ditemenin? Tanyaku. Iya Nik, gak usah, terima kasih, jawabnya. Aku lalu membelakanginya dan berkata, aku rasa aku tahu siapa yang Tante cari. Lalu Tante Feby beranjak dari duduknya. Tunggu Nik, apa maksud kamu tahu tentang siapa yang aku cari? Tanyanya. Sambil tersenyum sinis aku berkata, Tante menunggu orang yang tahu rahasia Tante kan? Kamu jangan sok tahu ya Nik, rahasia apa yang kamu maksud? Tanyanya. Lalu aku berjalan mendekat Tante Feby dan berkata, rahasia antara Tante dengan anak tiri Tante. Begitulah aku membisikkan kata rahasia di telinganya. Seketika wajahnya pucat, gugup. Bagaimana kamu bisa tahu nih? Jangan bilang kalau kamu adalah orang yang aku cari, tanyanya. Iya, aku orang yang Tante cari, jawabku. Apa? Jadi selama ini kamu yang mengancamku? Tanyanya. Aku tidak mengancam Tan. Aku cuma kasih tahu apa yang aku lihat, ucapku. Nih, tolong jangan sebarkan video itu. Kamu mau uang berapa? Aku akan kasih, ucapnya. Uang? Meski aku sekarang tinggal sendiri, tapi warisan dari almarhum orang tuaku sudah cukup banyak Tan. Belum lagi beberapa pabrik milik almarhum ortuku. Jadi simpan saja uang Tante, ucapku. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanyanya. Aku minta sama dengan apa yang Jerry dapat dari Tante.
Seperti di video itu, ucapku. Keterlaluan kamu nih, sahutnya. Lalu perbuatan tante dengan jeri, tanyaku. Nick, aku mohon, kamu mau minta apa saja akan aku turuti, asal jangan. Aku lalu memotong bicaranya. 3 hari lagi aku tunggu tante di rumahku, ucapku. Tapi nih, sahutnya. Terserah tante, keputusan ada di tangan tante. Bukankah 3 hari lagi Jerry dan suami tante akan ke Eropa selama seminggu? Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ucapku lalu pergi meninggalkannya. Keterlaluan sekali kamu nih, teriak tante Phoebe. Pagi itu adalah hari di mana Jerry dan papahnya telah bertolak ke Eropa. Dia salah, mungkin liburan sekalian cari barang-barang antik. Dan aku tahu dari Jerry kalau Tante Phoebe tidak ikut lantaran ada banyak kerjaan. Aku harap tante tidak lupa akan tawaran tuh. Begitulah isi pesanku kepada Tante Phoebe. Aku sudah menyiapkan semuanya untuk Tante Phoebe. Sambil santai di rumah, aku masih menunggu kedatangannya. Waktu terus berputar, suara azan maghrib menandakan hari sudah petang. Aku masih cukup sabar menunggu kedatangannya. Jam di dindingku menandakan pukul 21. Kali ini sudah cukup bagiku. Tante Phoebe bermain-main denganku. Aku lalu mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Terima tawaranku, atau besok seluruh orang di perumahan ini membicarakan dirimu. Begitulah isi pesanku kepadanya. Akhirnya Tante Phoebe pun datang ke rumahku malam itu. Gimana Tan? Sudah siap malam ini? Tanyaku. Ning, tolong kamu ganti permintaanmu, ucapnya. Gitu ya, silahkan pergi dan besok Tante nikmati hari-hari buruk Tante, ucapku. Tante Phoebe cuma bisa terdiam. Segera saja aku berusaha untuk melaksanakan apa yang selama ini menjadi keinginanku padanya itu. Demikian Mick, air matanya menetes di TV-nya. Tenang Tante, nanti juga terbiasa kok, kataku. Dengan segala cara, akhirnya malam itu, aku berhasil membuat Tante Phoebe dengan sukacita memberikan sambutan untukku. Aku capek sekali, kata Tante Phoebe yang terbangun dari TDR-nya. Sejak saat itu, aku jadi sering bersama dengannya. Entah itu di rumahku, bahkan di rumahnya, padahal waktu itu ada suaminya di rumah. Hari-hari berlalu, aku melihat Jerry sudah berangkat kuliah, sedangkan aku jadwalnya sore. Karena sudah hampir 2 minggu, aku tidak bersama dengannya. Sehingga membuat aku tak sabar ingin cepat bertemu bersama Tante Phoebe. Pagi Om, sapaku. Pagi juga teh kamu Nick, kamu gak kuliah? Tanyanya. Kuliah Om, tapi jadwalnya sore hari ini, jawab tuh. Ada perlu sama Jerry ya? Kayaknya dia sudah berangkat, ucap Papa Jerry. Iya Om, aku mau pinjem buku sama Jerry. Tadi dia sudah aku WA, katanya suruh cari di kamarnya. Oh ya sudah, cari saja sendiri. Sudah jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri, ucapnya. Makasih ya Om, tapi nanti agak lama di kamar Jerry soalnya ada pelajaran yang harus saya tulis, ucapku. Sudah gak apa-apa, kalau perlu sesuatu, kamu minta bantuan sama tante kamu, sahutnya. Emangnya dia gak kerja Om? Tanyaku tapi dalam hati aku bersorak. Enggak, jawabnya. Ya sudah Om, aku masuk dulu, ucapku. Saat aku masuk ke rumahnya, kulihat Tante Phoebe. Dia agak kaget melihat kedatanganku. Nih, kamu jangan bodoh nih. Suamiku ada di rumah, protes Tante Phoebe, tapi aku tak memperdulikannya. Jangan Nit, bahaya nih, kata Tante Phoebe sambil menjauh. Ma, kamu bantu Nico cari buku di kamar Jerry, teriak Om Edo dari luar. Iya Pak, jawab Tante Phoebe. Aku hanya tersenyum mendekat ke jendela agar aku dapat melihat Om Edo jika sewaktu-waktu Om Edo masuk ke dalam rumah. Diiringi kalimat-kalimat bersahutan dengan buru-buriku akhiri perjalanan ini. Aku yang tak mau berlama-lama karena tempat yang memungkinkan untukku bersama Tante Phoebe. Begitulah kebersamaanku dengan Tante Phoebe hingga akhirnya menghasilkan demikian yang bersemayam di dirinya. Apalagi sejak 2 minggu lalu Jerry telah pergi ke Amerika untuk kuliah di sana. Dan dia juga ingin agar ia bisa mengakhiri cinta terlarang ini.
1 bulan kemudian, rumah tangga Feby dihantam masalah. Suaminya terkena kasus di kantornya, sehingga dia dipecat. Dan dia juga harus berurusan dengan polisi, karena ditangkap penjualan hewan dan barang langka yang dilindungi. Dan dia juga ikut jaringan internasional. Belum lagi Feby mendengar kabar kalau Jerry anak tirinya di Amerika terlibat penjualan obat terlarang yang cukup besar. Hari silih berganti, Feby memutuskan bercerai dengan suaminya. Dan ia tidak keberatan, malah ia ingin Feby bahagia tanpanya. Rumah telah ia jual untuk membiayai kasus suaminya. Usahanya berantakan, karena dirinya sudah gak konsen lagi. 3 hari lagi, ia harus meninggalkan rumah ini, karena pemilik barunya akan datang. Dalam kebingungan harus kemana, ia merasakan badannya agak meriang. Mungkin dirinya kecapekan, karena masalah yang menderanya. Ia lalu berobat ke klinik, dan betapa kagetnya Feby saat dokter bilang kalau dirinya Hakimi. Dan usia Hakiminya sudah beranjak 3 bulan. Feby merasa bahagia, karena biar bagaimanapun, ini adalah Hakimi pertamanya. Tapi ia juga merasa sedih, harus Hakimi dalam situasi seperti ini. Niko pemuda yang selama ini dia anggap kejam, ternyata Feby salah menilainya. Dia memberi tempat tinggal dan bahkan bertanggung jawab atas kehakiminya. Meski dia tidak menikahinya, dan Feby maklum karena ia juga merasa tak pantas. Wanita 37 tahun sepertinya menikah dengan laki-laki berusia belum genap 20 tahun. Kini Feby telah mendapatkan bayi perempuan, buah hati dengan Miko. Miko sangat bahagia, bisa menjadi ayah di usia sangat muda. Dan dia hanya tersenyum sambil bilang, "Kasihan Keisha, tidak ada teman mainnya." Keisha adalah nama putrinya. Begitulah kisah Miko dengan Tante Feby. Sekian dan terima kasih. Cerita ini merupakan kenyataan dari hidupku. Namaku Surya. Usia sekitar 32 tahun sudah beristri. Usia 24 tahun, istriku cukup cantik menurutku. Aku bukan orang kaya, malah hidupku pas-pasan. Rumahku memang di tengah kota, tetapi di dalam kampung yang agak kumuh dan padat. Aku bekerja sebagai office boy, tidak jauh dari tempat tinggalku, sebuah rumah kecil peninggalan orang tuaku. Aku sebagai anak tunggal, mewarisi rumah yang tak seberapa. Istriku Mirna adalah warga yang tinggal tidak jauh dari rumahku. Dia juga dari keluarga yang miskin. Ayah Mirna meninggal 2 tahun yang lalu. Selama ini kehidupan keluarga mereka sepenuhnya aku yang menopangnya. Aku membayar kontrakan rumah mereka. Dan untuk makan sehari-hari kedua rumah kami, menu masakannya dimasak oleh ibu mertua. Rina yang tinggal mengontrak tak jauh dari rumahku, kehidupannya juga sangat pas-pasan. Suaminya bekerja sebagai tukang ojek. Kadang-kadang jika mendapat hasil yang agak banyak, dia membantu membeli beras untuk rumahku. Tapi itu jarang, sebulan paling cuma sekali, dan itu pun tidak terlalu banyak. Saya tidak dapat menyalahkan si Dul, demikian panggilan suami Rina, karena tidak mudah mencari nafkah pada masa ini. Aku lupa, istriku juga bekerja sebagai office girl di gedung yang sama denganku. Dulu aku yang mengajak dia bekerja. Aku bukan pria yang jagoan dan tidak pula memiliki barang yang istimewa. Setiap malam istriku selalu meminta JTH-nya. Kadang-kadang aku tidak mampu memenuhi keinginannya dengan alasan aku lelah. Namun Mirna tidak putus asa. Dia upayakan. Aku tidak mampu terjaga lama. Paling lama bisa bertahan 5 menit. Tetapi seringnya pada bagian pertama, aku sudah tiba duluan. Sekitar sejam biasanya aku bisa bereaksi lagi. Istriku kelihatan berusaha mencapai puncaknya, tetapi yang lebih sering aku sudah tiba duluan. Kalau sudah begitu, istriku berhenti mengusikku. Besok paginya, biasanya dia sudah berusaha lagi. Istriku sebetulnya mempunyai keinginan yang tinggi. Wajahnya cukup menarik. Meskipun tidak secantik artis,
tetapi wajahnya bersih, tanpa jerawat, dan hidungnya tidak pesek. Itulah sedikit latar belakang kehidupan pribadiku dengan istriku. Jadi tidak ada yang istimewa sebetulnya untuk ditulis sebagai cerita. Namun paparan berikutnya inilah yang unik dan mungkin layak untuk disimak, karena jarang ditemukan dalam keluarga normal. Kehidupan perekonomian kami makin berat, sehingga akhirnya kami tidak sanggup membantu mertua untuk biaya kontrakan rumahnya. Beliau bersama adik istriku Selina kemudian berkumpul di rumahku dengan bantuan pinjaman dari kantorku dan juga istriku. Aku membangun rumahku menjadi 2 lantai, sebab rumahku hanya memiliki 1 kamar. Ibu mertuaku dan adik iparku menempati bekas kamarku di bawah. Dengan bergabungnya ibu mertua dan Lina, rumahku jadi makin ramai. Namun Mirna tidak berubah. Dia tetap menuntunku setiap malam. Ibu mertuaku sudah 3 kali menikah. Ketiga putrinya berasal dari suami-suami yang berbeda. Aku menduga istriku mewarisi besarnya keinginan dari ibunya, sebab aku duga jika tidak besar keinginan ibu mertuaku, nggak bakalan dia menikah sampai 3 kali. Itu hanya pikiranku saja. Secara sebenarnya aku kurang tahu. Setelah sebulan ibu mertuaku bergabung, aku mulai disuguhi minuman yang katanya obat untuk kesehatan. Aku bukanlah orang yang suka minum jamu, karena tidak tahan rasa pahit. Namun aku selalu dipaksa, dan kalau minum selalu ditunggu oleh mertuaku. Aku bertanya kepada istriku, kenapa ibu selalu memaksa aku meminum jamu? Istriku menjawab agar aku tidak mudah sakit dan kuat bekerja. Kalau soal itu, aku pikirkan banyak jamu-jamu di tukang jamu. Tapi kenapa ibu meracik sendiri jamu untukku? Rasa jamu ibu yang jelas sepet dan agak pahit. Ada juga yang manis madu, yaitu jamu di gelas 2. Seminggu setelah aku rutin meminum jamu, aku merasa kinerjaku agak meningkat. Yang jelas kurasakan adalah aku mudah sekali ingin. Tidak seperti biasa, bukan hanya berubah, tetapi aku agak mampu terjaga lebih lama dari biasanya. Namun anehnya, pekerjaan yang lama itu tidak selalu membuat istriku lega. Pernah aku melakukannya sampai hampir setengah jam dan berganti-ganti cara. Tetapi istriku tetap saja sulit mencapai kebahagiaan. Aku merasa dampak dari ramuan jamu ibu mertuaku membuat diriku makin berubah. Aku jadi nagih terus jamu ramuan ibu. Istriku akhirnya buka rahasia. Ternyata dia curhat kepada ibunya mengenai kehidupan pribadinya. Jamu yang diberikan setiap hari kepadaku itu memang jamu untuk meningkatkan kinerjaku. Namun meskipun kemampuanku sudah berkembang lebih baik, tetapi istriku masih sulit mencapai kebahagiaan. Menurut mertuaku seperti diceritakan oleh istriku, aku kurang menguasai teknik-teknik menyenangkan hati pasangan. Terus terang, dalam hati aku agak jengkel juga mendengar paparan seperti itu. Tapi aku tahan saja dan berusaha tidak menunjukkan rasa kesalku ke istriku. Sejak dia terbuka soal konsultasi dengan ibunya, istriku sering berusaha memperbaiki cara kami saat berbagi. Namun hasilnya tetap saja, istriku sulit mendapat kebahagiaan meski sudah bisa lama. Suatu hari pada malam hari istriku berbicara kepadaku dengan materi yang sangat mengagetkan. Dia berbicara bahwa ibunya akan mengajariku bagaimana bisa menyenangkan hati seorang istri. Mengajarinya itu bukan secara lisan, tetapi praktek langsung. Artinya, aku akan melakukannya dengan ibu mertua. Dalam keadaan bingung, istriku malah membujuk aku agar mau menerima tawaran, agar aku mau diajari ibunya. Tidak mudah bagiku menerima begitu saja tawaran istriku. Bukannya munafik, tetapi selama ini aku menaruh hormat dan menyegani mertuaku. Aku juga tidak memperhatikan daya tarik mertuaku, karena aku tidak ingin berpikiran macam-macam terhadap beliau. Namun sekarang aku menghadapi tantangan untuk demikian dengan dia. Makin lama, makin sulit menolak bujukan istriku. Padahal sejak istriku bercerita, aku akan diajari mertua, aku jadi tidak berani memandang mata beliau. Aku merasa sangat malu jika bertemu mertua. Malah kalau kukira di rumah hanya ada mertua, aku sengaja menunda pulang sampai di rumah ada Lina atau istriku sudah pulang. Sampai suatu hari, aku terpaksa mengikuti skenario istriku, yang intinya aku harus demikian dengan mertuaku. Malam itu Lina menginap di rumah kakaknya. Aku diharuskan hanya menggunakan sarung saja TDR Gcam dan lampu digelapkan. Istriku akan TDR di kamar bawah dan ibu mertuaku akan naik ke lantai atas dalam keadaan tidak menentu menunggu kunjungan mertuaku. Pikiran di otakku tidak sinkron dengan keinginanku. Mertuaku terlihat masuk ke kamar. Aku diam saja. Dia memina yang aku bawa. Tanpa menunggu lama dia sudah demikian asku. Perhatiannya agak berbeda dari istriku.
Mertuaku rasanya lebih berpengalaman membuat aku lupa diri, tetapi aku masih bisa terjaga. Tiba-tiba mertuaku berdiri, lalu meminah yang dia bawa. Aku tidak bisa melihat terlalu jelas. Mertuaku demikian di sampingku, lalu dia menyuruhku memberi perhatian pada hadiah istimewa. Inilah pertama kali aku melakukan. Mertuaku mengajari agar aku mengonsentrasikan perhatian ke titik yang dia tunjuk. Aku makin terpengaruh ketika mertuaku mengatur agar aku mengambil tempat, lalu mengatur oposisi ke arah yang benar. Luar biasa, hadiah mertuaku yang sudah berumur 40-an gak kalah dari istriku. Aku diatur dan diajari demikian. Sekitar 5 menit aku bertugas, mertuaku bersuara. Belum ada 5 menit mertuaku sudah bersuara lagi. Begitulah sampai yang ketiga, aku pun menyusulnya. Mertuaku memang pakar dalam hal ini. Dia mempengaruhiku sedemikian rupa, sehingga tidak sampai setengah jam aku sudah siap lagi. Aku mendapat pengalaman indah ini dengan mertuaku. Jika ada yang pertama, maka pasti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitulah hubunganku dengan mertuaku berlanjut. Di samping aku tetap meladeni istriku. Istri kemudian memujiku karena pekerjaanku menjadi lebih hebat. Hubunganku dengan mertua sangat dirahasiakan terhadap kakak ipar dan adik ipar. Aku seringkali curi-curi waktu pulang sebentar di siang hari, di saat adik iparku belum pulang sekolah, hanya untuk demikian dengan mertuaku. Sebagai office boy, aku juga merangkap menjadi kurir. Kesempatan bepergian itu, aku sempatkan pulang sebentar untuk menemui mertuaku. Mertuaku sangat senang bila aku mengunjungi di siang hari. Dia keinginannya juga tinggi, seperti juga istriku. Pernah ketika Lina menginap di rumah kakaknya, aku melakukan acara bersama dengan istriku dan mertuaku. Situasi memang cepat berubah. Suami Rina ikut program TKI bekerja di Korea. Rina kemudian bergabung ke rumahku. Mereka bertiga menggelar kasur TDR di kamar bawah. Hubunganku dengan mertua sejak itu agak terganggu. Sulit sekali mencari waktu senggang yang aman. Jika seminggu aku tidak demikian dengan mertuaku, maka mertuaku pagi-pagi sekali, sekitar jam 3, dia naik ke kamarku, lalu membangunkanku. Sebagai seorang yang sudah berkeluarga, Rina menangkap ada sikap aneh antara aku dan mertua. Feeling perempuan agaknya susah dikelabui. Kak Rina tidak pernah sekalipun memergoki aku demikian dengan mertuaku, tetapi dia mencurigai aku punya hubungan khusus dengan mertua. Kak Rina menanyai istriku mengenai kemungkinan adanya hubungan aneh. Istriku mengaku kepadaku bahwa dia tidak bisa berbohong ke kakaknya dan menceritakan terus terang. Malah, dari awal hubunganku dengan ibunya diceritakan semua. Bukan istriku saja yang diinterogasi, tetapi mertuaku juga didesak untuk berterus terang. Mengetahui bahwa Mirna sudah menceritakan apa adanya, mertuaku tidak bisa berkilah lagi. Aku jadi malu sekali rasanya jika berpapasan dengan Kak Rina. Aku tidak ingin demikian dengan dia karena rasa malu itu. Suatu hari ketika aku sedang makan sendirian di bawah, di mana istriku sudah naik ke tempat TDR lebih dulu, aku didekati Kak Rina. Dia berkata sudah tahu semua kisah di rumah ini. Aku diam saja, tidak bisa membela diri. Dari roman mukanya tidak terlihat dia marah atau benci. Matanya malah genit. Daripada aku bingung menjawab semua ocehannya, maka aku tanya saja, apakah kamu juga mengajariku? Tanyaku. Aku juga pengen dong. Suamiku kan gak ada. Daripada berulah sendiri, mendingan yang beneran. Entar dulu. Aku tanya istrimu. Mana tahu dia bilang gak boleh. Aku kan gak enak, katanya, lalu bergegas naik ke kamar istriku. Sekitar sejam kemudian, Kak Rina turun sambil senyum-senyum. Boleh kok, kata istrimu, kata Kak Rina. Sekarang aku yang bingung. Kakak iparku ini kayaknya sudah gak sabar. Tapi mau di mana? Di bawah ada adik iparku yang masih remaja. Di atas ada istriku. Ini yang memusingkan. Sehingga aku tanya, maunya di mana kak? Tanyaku. Ya di kamarmu. Si Mirna sudah memperbolehkan kok. Tapi syaratnya, dia harus dapat dulu, baru selanjutnya, kalau dia sudah tertidur, baru kamu demikian ke aku, katanya sambil berbisik. Setelah selesai makan dan mudut sebatang ditemani secangkir kopi buatan Kak Rina, aku naik ke kamarku. Rupanya, istriku masih belum tidur. Bang, Kak Rina minta juga tuh. Tadi dia sudah ngomong sama aku. Tapi abang bahagiakan aku dulu ya bang, aku kan sudah nunggu abang dari tadi, kata istriku. Aku menyenangkan hatinya sekitar 10 menit. Aku masih bisa terjaga. Istriku bilang dia sudah cukup karena terasa capek dan ngantuk. Aku sebetulnya ingin menyelesaikan tugasku, tetapi mengingat masih ada tugas lagi, maka aku terpaksa menunda. Aku lelah.
sehingga akhirnya tertidur hanya dengan saroweng saja. Entah jam berapa aku merasa sesuatu, kulihat di kerembangan KMR, ternyata Kak Rina yang demikian. Setelah dia rasa cukup acara awalan itu, Kak Rina meminta ke acara utama. Aku mengingatkan agar jangan berisik, malu kedengaran tetangga. Kak Rina berusaha menahan suaranya. Tetapi menjelang akan tiba, dia malah agak setengah bersorak gembira. Aku masih belum apa-apa. Setelah dia menyelesaikan istirahatnya, aku ulang lagi. Sampai akhirnya, Kak Rina dapat sampai 5 kali. Baru aku menyusulnya. Dengan agak terhuyung karena kata dia lemah banget, dia turun ke kamarnya. Aku meneruskan TDR. Rasanya belum lama aku tertidur. Sudah ada lagi yang terasa berbeda. Kulihat sumbernya. Ternyata dia adalah mertuaku. Istriku yang terganggu tidurnya tadi menonton ibunya demikian. Mungkin dia pun terpengaruh lagi, sehingga dia minta lagi. Di luar keadaan sudah mulai terang, padahal aku masih agak mengantuk. Aku bilang ke istriku agar dia berangkat duluan ke kantor dan memberitahu orang kantorku bahwa aku ada urusan pagi, nganter surat sehingga agak siang baru masuk kantor. Aku manfaatkan tidur sampai jam 10 pagi, baru aku bergegas mandi dan sarapan. Ibu dan Kak Rina sudah menyiapkan sarapanku. Sambil aku menyantap sarapanku, Kak Rina dan ibu mertuaku berada di kiri dan kanan. Bukan begitu saja, tangannya iseng banget. Dalam seminggu aku bisa 3 kali menuruti permintaan istri, kakak, dan mertuaku. Berkat pekerjaanku yang menyenangkan mereka bertiga, mereka pun kelihatannya sangat rukun bersaudara. Pada situasi formal, aku memposisikan mereka sesuai dengan kedudukannya, yaitu sebagai mertua, aku hormati, sebagai kakak ipar yang aku segani, dan sebagai istri yang aku manjakan. Selama tidak ada Linda, kami bebas menggelar pesta. Biasanya kami melakukannya di lantai atas. Seringkali istriku belum pulang kerja. Aku pulang duluan, sehingga saat di rumah tidak ada Lina, kesempatan itu dimanfaatkan oleh mertua dan Kak Rina. Meskipun sudah 3 perempuan yang menjadi tempat singgah, tetapi aku masih melirik Lina. Di usianya yang 17 tahun, Lina menjadi sosok wanita yang cantik. Sebetulnya tidak pantas baginya tinggal di rumah yang kumuh seperti rumahku. Mungkin istirahat bertiga di bawah sempit. Lina seringkali memboyong kasur busa tipisnya ke atas dan tidur ruang santai di luar kamarku. Sebetulnya dia penakut, tetapi karena di atas lega dan semilir, maka dia memilih melawan rasa takut. Kalau dia tidur di atas lampunya tetap nyala sehingga terang benderang. Sebetulnya aku agak terganggu, karena pasti suara istriku bakal terdengar keluar, tapi istriku tidak bisa menahannya. Aku mencermati sorotan mata Lina, agak menyidik ke aku. Aku bertanya dalam hati, apakah Lina mengetahui apa mencurigai hubunganku dengan mertua dan kakak ipar? Menurut istriku, kayaknya Lina nggak tahu. Tapi kalau tahu ya udah, mau apa lagi? Orang kenyataannya begitu. Yang penting dia tidak cerita kemana-mana, kata istriku. Aku menganggap Lina tahu biar aku tidak terlalu repot memikirkan. Apalagi perempuan itu instingnya kuat. Mereka bisa menangkap perubahan perilaku orang di sekitarnya yang tidak seperti biasanya. Beda dengan laki-laki yang tidak menangkap sinyal yang terpancar dari lingkungan sekitarnya. Suatu malam ketika habis bertugas, aku keluar untuk buang demikian. Kulihat Lina tertidur nyenyak, tapi masalahnya bukan itu. Lina tidak bawa kahiran, sehingga ruang pribadinya terlihat jelas. Aku dekati untuk memperjelas penglihatan. Aku heran, kenapa dia tidak bawa kahiran? Apa ini memang kebiasaannya? Atau kenapa ya? Malam itu aku tidak berani mengusik, kecuali berlalu begitu saja. Namun gambaran yang aku lihat tadi selalu berputar-putar di kepalaku, sampai aku menduga dia berlaku begitu hanya pura-pura TDR dan sengaja menarikku. Tetapi sajian itu sangat menarik dan sayang kalau dimakan orang lain. Begitu pikiranku. Aku dekati Lina lalu memberi perhatian khusus. Aku sudah masa bodoh lah dan menganggap memang Lina menginginkannya. Setelah itu aku TDR berbaring di sampingnya dan menanyakan kenapa dia tidak bawa akhiran. Dia mengatakan memang sengaja untuk menarik perhatianku, karena Lina ingin merasai seperti yang dirasai istriku. Ternyata dia sudah menyangka mengenai hubunganku dengan mertua dan Kak Rina. Sejak itu, aku punya tugas tambahan setelah bertugas dengan istriku. Aku selalu mendapat suguhan berikutnya dari Lina. Suatu kali ketika aku sedang bertugas dan istriku sudah TDR nyenyak, aku kepergok mertuaku. Mertuaku hanya geleng-geleng melihat acara kami. Lina tidak canggung. Malah dia menanyakan ke ibunya apa mau ikut bareng. Mertuaku tidak bisa berkata apa-apa.
kecuali menuruti tarikan tangan agar di sampingku. 4 perempuan dalam satu rumah bisa diajak semua. Ibu mertuaku tidak hanya rajin meramu jamu buatku agar tetap tegar menghadapi begitu banyak tantangan. Sejauh ini aku tidak menggunakan alat tambahan apapun, tetapi mereka semua ternyata aman-aman saja, tidak hakiki. Lina telah menamatkan sekolahnya, tetapi tidak ada biaya untuk lanjut ke perguruan tinggi. Katanya dia juga punya pacar. Menurut Lina, dia juga demikian dengan pacarnya karena selalu didesak. Rumahku akan digusur. Katanya di daerah tempat tinggalku akan dibangun mal dan apartemen. Kami tidak bisa menolak kecuali nego untuk dapat harga setinggi mungkin. Setelah mendapat uang ganti gusuran yang bagiku lumayan besarnya, aku mencari rumah jauh dari Jakarta, tetapi memiliki akses kereta api. Bosku tahu bahwa aku akan membangun rumah. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang perlengkapan pembangunan rumah. Kata bosku, perusahaan akan membangunkan rumah untukku, dan aku tidak perlu membayar, karena rumahku itu adalah merupakan rumah contoh. Perusahaan tempatku bekerja ingin memperkenalkan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal baruku cara murah membangun rumah dan cepat. Aku meminta bosku membangun rumah 2 lantai dengan 3 kamar. Hanya sebulan rumah baruku sudah terwujud dengan desain yang modern dan rapi. Masyarakat di sekitar tempatku tertarik untuk membeli paket rumah seperti yang aku miliki. Berkat promosi rumahku, perusahaan jadi dapat order banyak sekali. Sementara itu di rumah baru dengan ruang yang lebih lega, kami jadi lebih leluasa melakukannya. Aku menempati kamar bawah, sedang di atas ada 2 kamar yang ditempati ibu dan kakak ipar, serta adik iparku. Rumah tiba-tiba gempar karena Lina hakiki. Kami semua bingung. Bukan bingung siapa ayahnya, tetapi bagaimana cara mempertanggungjawabkan. Lina meyakini itu adalah hasil denganku, karena dia sudah 3 bulan tidak demikian dengan pacarnya atau siapapun. Pacarnya sudah putus dan pergi ke kota lain. Akhirnya rapat keluarga memutuskan bahwa itu akan diurus oleh istriku dan dianggap sebagai hasil dari istriku. Beberapa bulan kemudian seorang anak laki-laki dengan keadaan yang sehat. Aku memberi nama Jaya Kumbara. Setelah 2 tahun Lina hakiki lagi. Kali ini adalah perempuan. Lina tidak berminat memiliki suami kecuali hanya menginginkan aku sebagai tempat mewujudkan semua keinginannya. Sekian dan terima kasih. Begitulah yang terjadi hingga kini di rumahku. Entah sampai kapan, aku pun tidak tahu. Semoga teman-teman terhibur.